Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pemrograman menggunakan Python. Pada tutorial ini kita akan membahas algoritma pencarian yang berbeda, yaitu pencarian binary. Pastikan sebelum kita mempelajari ini, kita sudah mempelajari algoritma pencarian sebelumnya, yaitu pencarian sekuensial. Kalau masih belum paham tentang pencarian sekuensial, bisa tonton dulu video tutorial saya sebelum ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke materinya. Pencarian binary termasuk dalam algoritma pencarian divide and conquer, yaitu algoritma yang cara kerjanya memecah persoalan menjadi persoalan yang lebih kecil-kecil, kemudian baru menaklukkan permasalahan yang kecil tersebut satu persatu dan digabungkan sehingga permasalahan yang lebih besar itu juga akhirnya dapat dipecahkan. Konsep dari pencarian binary adalah memecah data menjadi setengah pada setiap iterasinya atau setiap perulangannya, sehingga kita tidak perlu mengecek semua elemen satu persatu, tapi hanya elemen tertentu yang diperlukan saja. Berdasarkan konsep tersebut, pencarian binary ini hanya akan valid jika data yang dicari telah terurut. Nanti kita buktikan. Oke, selanjutnya langkah-langkah pencarian binary kurang lebih seperti ini. Pertama, kita akan mencari dulu indeks tengah dari list yang ada. Kemudian mengecek apakah indeks tengah tersebut sesuai dengan nilai yang dicari. Jika iya, maka kembalikan true. Jika tidak, kita mengecek apakah nilai di indeks tengah tersebut lebih kecil atau lebih besar. Jika lebih kecil, maka kita akan mulai lagi pencarian dari langkah pertama. Ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan kita punya list seperti ini. 6, 12, 17, 23, 38, 45, 77, 84, dan 90. Ada 9 list di sini. 9 list di sini, yang pertama kali kita lakukan adalah mencari nilai tengahnya. Mencari nilai tengahnya bisa dengan menggunakan ini. Low plus high dibagi 2. Indeks terkecil ditambah indeks terbesar dibagi 2. Indeks terkecil di ini adalah 0 dan indeks terbesar adalah 8. Dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kita lihat di sini indeks keempat nilainya adalah 38. Sedangkan nilai yang kita cari di sini adalah 45. Kita mengecek apakah 38 ini sama dengan 45? Tentu saja bukan. Kemudian kita cek lagi, kalau bukan, kita cek apakah 38 ini lebih kecil atau lebih besar. Nah, kalau lebih kecil, berarti kita tidak perlu lagi mencari elemen-elemen yang ada di sebelah kiri, karena pasti tidak akan ketemu, karena yang di sebelah kiri ini dia nilainya juga lebih kecil dari 38, jadi tidak akan ketemu. Sehingga kita mencarinya akan mencari di sebelah kanannya indeks 38 ini. Jadi kita mendapatkan low selanjutnya, kita menggeser low ini selanjutnya. Low adalah mid plus 1. Indeks mid adalah 4 plus 1 jadi 5. Kita merubah low-nya untuk iterasi selanjutnya, low-nya menjadi 5 dan high-nya tetap di 8. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kita sudah mengubah yang tadi low-nya dari 0, kita ubah menjadi 5. Kenapa kita ubah menjadi 5? Karena kita sudah pasti yakin bahwa di indeks keempat dan ke belakangnya tidak akan ditemukan 45. Selanjutnya, kita cari lagi nilai tengahnya. Low plus high dibagi dengan 2. Berarti 5 plus 8 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 6. Mid-nya adalah 6. Kita cek lagi, apakah mid ini 77 sama dengan 45? Hasilnya tentu saja bukan. 77 ini tidak sama dengan 5. Kalau tidak sama dengan 5, kita cek apakah dia lebih kecil atau lebih besar. Dan dia ternyata lebih besar. Karena lebih besar, kita yakin bahwa setelah 77 ini, elemen setelah 77 ini pasti tidak ada yang 45. Sehingga kita abaikan saja, kita ambil elemen yang kurang dari indeks ke-6. Sehingga kalau tadi kita menggeser low-nya
Sekarang karena kita mau mencari yang di sebelah kiri, kita menggeser high-nya. High-nya yang awalnya adalah 8, kita geser menjadi mid atau indeks mid saat ini, yaitu 6 dikurangi 1. Kita ubah high-nya dari 8, kita ubah menjadi 5. Jadinya seperti ini. Low dan high ada di tempat yang sama. Meskipun sudah di tempat yang sama, tetap kita melakukan pencarian tengahnya, yaitu low plus high dibagi 2. 5 ditambah 5 dibagi 2. Hasilnya tetap saja pasti tentu saja 5. Sehingga low, high, dan mid ada di tempat yang sama. Di sini nanti kita cari lagi apakah indeks 5 ini nilainya adalah sesuai dengan yang dicari. Di sini kebetulan sama, yaitu yang dicari 45 dan nilai dari indeks 5 ini adalah 45. Misalkan kalau indeks kelima ini tidak ada, misalkan ini isinya bukan 45 ya, misalkan ini isinya adalah 43. 43 berarti kan lebih kecil daripada 45 yang dicari, maka kita ajukan lagi low-nya ke 6. Nanti di situ akan terjadi sesuatu yang aneh, di mana low-nya itu lebih besar dari high. Artinya kalau low-nya ini lebih besar dari high, atau high-nya lebih kecil dari low, ini pasti datanya sudah habis, sudah nggak ada data lagi. Nanti kita akan menghasilkan, oh karena sudah tidak ada data lagi yang dicari, maka nanti hasilnya akan false, datanya tidak ketemu. Oke, kalau konsep awal dari binary ini sudah dapat difahami, kita langsung melanjutkan ke codingnya. Ya, dari ilustrasi tersebut, kita memerlukan 3 variabel yang nanti akan kita gunakan untuk menyimpan tadi low, high, dan mid. Kita menggunakan nama variabel yang lebih enak aja, yaitu first, mid, dan last. First ini akan kita gunakan untuk menyimpan indeks awal, mid akan kita gunakan untuk menyimpan indeks tengah saat ini, dan last akan kita gunakan untuk menyimpan indeks akhir. Oke, jadi lebih lengkapnya implementasi codingnya seperti di bawah ini. Kita jalankan. Oke, setelah kita jalankan, kita dapatkan hasilnya yaitu yang 34 karena ada di sini dia true, 37 dia nggak ada hasilnya false, 72 ada hasilnya true, dan 1 nggak ada dia hasilnya false. Kalau cuma seperti ini mungkin agak bingung ya. Mungkin saya tambahkan di sini satu fungsi print untuk trackingnya. Oke, di sini sudah saya tambahkan trackingnya, print list data first dan awalnya adalah first dan akhirnya adalah last plus 1. Kalau kita jalankan, nah di sini terlihat ketika kita mencari 34, awalnya ini full masih ada, kemudian kita ambil di sebelah kanannya, di tengahnya belum ketemu, kemudian kita ambil di sebelah kirinya 34, dua-duanya ya saya nggak tahu yang mana kira-kira nanti, tapi karena keduanya sama akhirnya ketemu. Begitu juga ketika kita mencari 37, awalnya masih full, kemudian cari di sebelah kanan nggak ada, cari sebelah kiri, ya ini entah kanan ya, karena sama-sama aja ya. Dan akhirnya nggak ketemu karena 37 nggak ada. Begitu juga kita mencari 72, kita full, mencari di sebelah kanan, mencari di sebelah kanan lagi, sehingga akhirnya ketemu di sebelah kanan lagi, true, 72. Dan yang terakhir, kita mencari 1, kita cari di sebelah kiri lagi, sebelah kiri habis, sudah nggak ada, dia akan mengembalikan nilai false. Selanjutnya, ini adalah penjelasan dari coding tersebut. Jadi pertama kita mendefinisikan nilai awal untuk first dan last. First-nya awalnya kita belum mulai dari apa-apa, first-nya pastinya mulai dari 0, sedangkan last-nya adalah dia jumlah list data dikurangi 1. Karena list data itu misalkan 10, maka list datanya 10. Sedangkan kalau indexing list itu mulainya dari 0 sehingga sampai n min 1. Sehingga di sini len list data min 1.
Selanjutnya kita menggunakan while untuk melakukan perulangan. Kapan kita melakukan while, sampai kapan kita melakukan while? Kita melakukan perulangan hingga selama first atau data atau indeks awal itu selalu kurang dari atau sama dengan last. Artinya indeks awal itu tidak boleh melebihi last. Kalau indeks awal melebihi last itu berarti sudah abnormal, artinya datanya sudah habis. Kemudian yang print list data ini sekedar untuk tracking aja, nggak ada hubungannya dengan binary search. Kemudian kita mencari mid. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, pencarian mid bisa dilakukan dengan first plus last dibagi 2. Ada slash 2, ini artinya kita akan menghilangkan angka di belakang koma. Selanjutnya, setelah ketemu mid-nya, ketemu indeks tengahnya, kita mencari apakah list data yang indeks tengahnya itu sama dengan nilai carinya. Kalau iya, maka dia akan langsung return true. Kalau tidak ini jangan langsung return false atau jangan dibiarkan saja, karena kalau tidak itu ada kemungkinan kemungkinannya bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Jika nilai di indeks mid lebih besar, maka kita mengulangi lagi pencarian di elemen sebelah kiri dengan menggeser indeks last ke indeks sebelum mid. Ini ya. Last sama dengan mid plus 1. Jika ternyata nilai yang dicari itu lebih kecil dari mid-nya ini. Kalau sebaliknya, misalkan nilai carinya ini lebih besar daripada mid-nya, maka kita menggeser first-nya. Kita menggeser setelah mid-nya. Baru ketika first dan last ini, kalau first sudah lebih dari last, artinya datanya sudah habis, maka kita sudah cari di semua dan nggak ada, maka kita akan melakukan return false. Oke. Ya, ini sebenarnya pengayaan, tapi yang bagian 2 ini akan saya tunjukkan di sini. Mungkin sebelum saya menunjukkan, kalian bisa menebak kira-kira apa yang terjadi jika kita menggunakan binary search untuk data yang tidak terurut. Datanya ini tidak terurut, saya ngambil data yang dari atas sebelumnya. Nah, ini datanya tidak urut. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat hasilnya itu yang 34, oke, ketemu benar. Yang kedua 37, cari nggak ada. Data 72, nah di sini 72 dia tidak ditemukan. Kenapa dia tidak ditemukan? Padahal harusnya di sini 72 ada. Kalau kita lihat di sini, dia salah mencari. Ketika di iterasi yang pertama peaknya adalah 62 ini, sedangkan 72 ini lebih dari 62, oke, benar, dia mencari sebelah kanan. Kemudian mid-nya adalah 72, dan kita tahu 22 ini lebih dari 72, maka dia akan mengasumsikan mencari di sebelah kanan lagi. Padahal 72 ini di sebelah kiri. Oke, jadi dia terlihat kalau kita menggunakan data yang tidak urut, kebalik. Kalau kita menggunakan binary search pada data yang tidak terurut, maka hasilnya pasti tidak valid karena dia akan mencari berdasarkan kiri kanan atau sebelum dan setelahnya itu dia mengandalkan urutan. Oke, jadi itu saja untuk pencarian binary. Untuk latihan pengayaan yang satunya lagi, silahkan dicoba, dikerjakan sendiri agar semakin paham apa maksudnya algoritma dari binary search ini. Oke, semoga tutorialnya bermanfaat dan dapat dipahami. Sekali lagi, kalau misalkan masih bingung dengan tutorialnya, bisa mengulangi lagi video ini dari awal dan berhenti di tempat-tempat yang belum difahami sambil mengecek di Google Colab-nya
sambil mengotak-atik codingnya sedikit demi sedikit untuk memastikan konsepnya bisa dipahami. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.